Baru-baru ini, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Sementara media di seluruh dunia memberitakan drama perang yang sedang berlangsung di Iran, ada perang diam-diam lain yang sedang terjadi dan jarang dibicarakan orang. Hal ini terjadi meskipun perang tersebut meliputi sebagian besar benua Eurasia dan berpusat di dua kekuatan terbesar dunia, Rusia dan Tiongkok. Namun kita mengabaikan konflik yang semakin berkembang ini dengan risiko besar, karena tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan perdagangan global sedang dipertaruhkan. Di seluruh Eurasia saat ini, ada beberapa proyek infrastruktur besar, baik yang diusulkan, sedang dibangun, maupun yang telah selesai, yang menceritakan kisah sangat penting tentang hubungan antara dua negara terkuat di dunia. Mereka adalah jalur transportasi internasional Trans-Kaspia dan kereta api Tiongkok-Kirgistan-Uzbekistan, serta koridor transportasi internasional Utara Selatan. Dan proyek raksasa yang masih bersifat hipotetis namun sangat serius dibahas, yaitu Kanal Eurasia. Secara umum, ketika berbicara di panggung global, Rusia dan Tiongkok adalah dua pemain utama yang merupakan sekutu. Faktanya, kemitraan strategis mereka telah semakin kuat dalam satu dekade terakhir. Analisis terbaru dari Dewan Hubungan Luar Negeri menggambarkan semakin eratnya hubungan militer, ekonomi yang saling melengkapi, dan peningkatan kerjasama diplomatik antara kedua negara tersebut. Namun kenyataannya, hubungan antara Tiongkok dan Rusia jauh lebih rumit daripada sekedar sekutu atau musuh. Dan mungkin tidak ada contoh yang lebih menonjol dari sisi lain kerumitan itu selain meningkatnya ketegangan tentang siapa yang berhak mengendalikan konektivitas Eurasia. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dikendalikan. Dan seperti yang akan kita lihat, beberapa investasi yang mengesankan dan infrastruktur luar biasa telah dihasilkan dalam perebutan kendali tersebut. Dalam episode spesial Looking 4 ini, kita akan melihat secara mendalam 4 megaproyek yang dimaksud. Kita tidak hanya akan mengagumi rekayasa dan spesifikasi teknologinya, tetapi juga menempatkan perkembangan besar ini dalam konteksnya. Untuk mencoba memahami bagaimana Rusia dan Tiongkok bisa sampai pada tingkat persaingan terbuka yang begitu tinggi, serta bagaimana momen penting ini dapat membentuk masa depan Eropa, Asia, dan arsitektur perdagangan global itu sendiri. Bergabunglah bersama kami saat kami mempelajari dan mengungkap salah satu fenomena terpenting di panggung dunia saat ini. Perang dagang yang semakin memanas antara Rusia dan Tiongkok. Selama berabad-abad, kita telah hidup di dunia perdagangan maritim, dan hingga hari ini pun masih demikian. 80% volume perdagangan internasional dilakukan melalui laut, tetapi jalur perdagangan darat selalu dan masih tetap sangat penting dan berpengaruh besar. Salah satu alasannya adalah karena jalur darat lebih cepat. Sebagai contoh, pengiriman barang dari Asia ke Eropa melalui laut lewat terusan Suez bisa memakan waktu 30 hingga 45 hari. Tetapi jarak yang sama melalui kereta api hanya membutuhkan 12 hingga 18 hari. Sementara perjalanan udara memang lebih cepat, namun itu juga merupakan metode pengiriman termahal yang banyak digunakan, yang menunjukkan keunggulan lain dari perjalanan darat, yaitu biaya. Meskipun pengiriman melalui laut tetap menjadi yang paling hemat biaya secara keseluruhan, biaya pengiriman melalui kereta api lebih mendekati biaya pengiriman laut dibandingkan dengan biaya pengiriman lewat udara yang sangat mahal. Ini menyeimbangkan kecepatan dan biaya dengan cara yang tetap unik. Rute perdagangan darat juga memberikan diversifikasi, sebuah komponen penting untuk ketahanan di masa depan dalam dunia yang menghadapi gangguan dan ketidakstabilan yang semakin meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pejabat Iran mengatakan bahwa negara tersebut telah menutup Selat Hormuz setelah serangan bersama dari Amerika Serikat dan Israel. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa koridor perdagangan alternatif dapat meningkatkan PDB global sebesar 3% pada tahun 2030, asalkan kemitraan internasional strategis dapat dipertahankan dengan sukses. Sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa perdagangan darat telah memainkan peran besar dalam banyak kekaisaran dan dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Dari Kekaisaran Mongolia hingga jalur sutra sampai munculnya rel kereta api modern, kekayaan dan pengaruh sangat berkaitan erat dengan perdagangan darat. Seperti yang ditulis oleh pakar urusan publik dan kebijakan Darren Spink, bahwa sejarah mengingatkan kita bahwa kekuasaan pada akhirnya mengikuti pergerakan barang, modal, dan manusia. Sejarah juga sering bergantung pada momen-momen ketika kekuasaan diseimbangkan kembali atau direstrukturisasi. Dan hanya sedikit momen gangguan kekuasaan yang lebih besar dalam sejarah modern selain runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan dimulainya era pasca Perang Dingin. Apa yang dulunya merupakan satu kekaisaran besar di Uni Soviet, kemudian terpecah menjadi 15 negara merdeka.
Jalur perdagangan yang sebelumnya dikendalikan Uni Soviet melalui Asia Tengah pun berubah menjadi serangkaian perbatasan internasional. Yang paling terdampak adalah jalur kereta api Trans-Siberia yang bersejarah, yang hingga tahun 1991 menempatkan Moskwa sebagai pengendali semua jalur darat di sepanjang wilayah utara Eurasia. Kehilangan kendali tunggal atas jalur yang sangat berharga ini menjadi awal dari persaingan jalur perdagangan yang kita saksikan saat ini. Rusia terus mengalami masalah ekonomi yang sudah terjadi sejak tahun 1980-an, sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga minyak, dan kapasitas negara pun menurun pada tahun 1990-an. Sementara itu, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada periode yang sama. Singkatnya, Rusia terlalu lemah untuk mendominasi wilayah bekas kekuasaannya, sementara Tiongkok pada saat itu terlalu berhati-hati untuk secara terbuka menantangnya. Hal ini menciptakan apa yang oleh para analis disebut sebagai pembagian kerja di Asia Tengah. Sebuah keseimbangan yang tidak nyaman muncul antara kedua negara, dengan Rusia bertindak sebagai penyedia keamanan dan Tiongkok sebagai investor ekonomi. Hal ini berhasil, meskipun tidak sempurna, dan bertahan selama sekitar 2 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun pada tahun 2013, semuanya berubah. Pada tanggal 7 September 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, sebuah strategi infrastruktur dan konektivitas global besar-besaran yang bertujuan untuk mengamankan jalur perdagangan, mengekspor kelebihan kapasitas industri, memperluas pengaruh geopolitik, dan yang paling relevan, membangun koridor darat melintasi bekas wilayah Soviet. Pada dasarnya, pengumuman yang revolusioner ini menandai perubahan dalam keseimbangan yang rapuh yang telah ada selama 2 dekade antara Tiongkok dan Rusia. Awalnya, kepemimpinan Rusia menyambut baik inisiatif Sabuk dan Jalan, setidaknya secara retoris. Dalam istilah diplomatik publik, hal ini dibingkai oleh kedua belah pihak sebagai semacam strategi yang saling menguntungkan yang melibatkan kerjasama dan pembangunan bersama. Namun selama dekade berikutnya, semakin jelas bahwa Tiongkok memperoleh pengaruh ekonomi di Asia Tengah dan menggeser dinamika kekuatan regional dari Rusia. Mungkin tidak ada proyek infrastruktur yang lebih mewakili perubahan ini selain jalur transportasi internasional Trans-Kaspia, yang juga disebut sebagai Koridor Tengah, yang dimulai dari pelabuhan Liangyungang di tepi Laut Kuning, menempuh jarak multimoda total sekitar 11.000 km. Rute ini membentang melintasi Tiongkok dari timur ke barat, lalu melalui Kazakhstan hingga tiba di Laut Kaspia. Feri kereta api memfasilitasi penyeberangan Laut Kaspia untuk tiba di Georgia, Azerbaijan, Turki, dan selanjutnya ke seluruh Eropa. Yang menarik, rute ini sama sekali tidak melalui Rusia. Selain itu, secara geografis, ini juga merupakan rute terpendek antara Tiongkok Barat dan Eropa. Hal ini membuatnya sangat mengancam kendali Rusia atas jalur perdagangan Eurasia. Namun hingga baru-baru ini, jalur ini sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Ada banyak hambatan yang menghalangi koridor tengah mencapai potensi sebenarnya. Seorang pakar terkemuka dalam bidang keamanan nasional Amerika dan kebijakan luar negeri, serta mantan wakil presiden untuk studi kebijakan luar negeri dan pertahanan di Heritage Foundation, James J. Caravano, menjelaskan dalam sebuah artikel untuk Geopolitical Intelligence Services, kutipannya, banyak masalah di kawasan pasca Soviet yang menghambat kerjasama, termasuk konflik yang sedang berlangsung antara Armenia dan Azerbaijan, pendudukan wilayah Georgia oleh Rusia, dan runtuhnya pemerintahan di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat yang tergesa-gesa. Selain itu, terus berlanjutnya permusuhan Barat dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran menyebabkan persepsi lama bahwa kawasan tersebut memiliki risiko strategis dan ketidakpastian yang tinggi. Namun, semua ini berubah secara dramatis ketika Perang Rusia-Ukraina dimulai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kelompok sabotase musuh telah memasuki Kiev dan bahwa dirinya adalah target nomor 1. Citra satelit terbaru malam ini tampaknya menunjukkan ratusan kendaraan militer Rusia dalam konvoi menuju Kiev. Banyak cendekiawan, pemerintah, dan analis keamanan saat ini menggambarkan perang telah dimulai pada Februari 2014 dengan aneksasi Crimea oleh Rusia dan menganggap invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 sebagai eskalasi besar. Dan jika dampaknya terhadap perdagangan Eurasia menjadi indikasi, tahun 2014 memang merupakan titik baliknya. Alasannya, singkatnya, adalah sanksi. Setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, ASEK, Kanada, Uni Eropa, dan berbagai organisasi internasional semuanya memberlakukan sanksi yang menargetkan baik bisnis maupun individu Rusia. Banyak negara Asia Tengah memiliki keterikatan ekonomi dengan Rusia, tetapi sanksi-sanksi tersebut membuat strategi diversifikasi menjadi jauh lebih penting secara mendadak.
Dan karena itu, koridor tengah tiba-tiba menjadi jauh lebih menarik, terutama bagi negara-negara Asia Tengah yang dilaluinya. Namun dalam waktu dekat setelahnya, perubahan besar ini sebagian besar hanyalah perubahan pola pikir. Belum ada lonjakan besar yang terjadi di koridor tengah, meskipun Tiongkok sudah mengumumkan inisiatif sabuk dan jalan. Kemudian pada November 2014, Presiden Kazakhstan memberikan pidato tak terduga kepada bangsa, dan secara tidak langsung kepada dunia, mengumumkan rencana stimulus senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat untuk memodernisasi jalan, pelabuhan, rel kereta api, dan infrastruktur Kazakhstan. Program tersebut dinamakan Nurlizol, yang jika diterjemahkan dari bahasa Kazakh berarti jalan terang. Meskipun pengumuman itu datang secara mengejutkan, kemungkinan besar hal itu merupakan kelanjutan dari arah yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, sanksi terhadap Rusia hanya memperkuat kebutuhan atas rencana infrastruktur yang sudah dimiliki Kazakhstan sebelumnya. Namun, sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, ini menandai pengumuman besar pertama dari negara Asia Tengah yang secara terbuka menyatakan niat untuk mendiversifikasi infrastruktur jalur perdagangannya. Dan ini jelas bukan yang terakhir. Azerbaijan sedang membangun pelabuhan baru di Alat di ibu kota Baku sejak tahun 2010. Namun setelah tahun 2014, pentingnya pelabuhan baru ini tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa penyelesaian pelabuhan baru di Baku ini bersamaan dengan peningkatan pelabuhan Kazakhstan di Aktau akan membentuk titik A dan titik B dalam jalur perdagangan baru yang layak melintasi Laut Kaspia. Pada Oktober 2017, Azerbaijan, Kyrgyz, dan Turki secara resmi membuka jalur kereta api Baku-Tbilisi-Kars yang membentang dari pelabuhan baru di Baku melintasi ketiga negara itu hingga mencapai kota Kars di Turki. Hanya beberapa bulan kemudian, Azerbaijan mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pelabuhan barunya di Baku. Dan dengan demikian, jalur di luar Rusia yang menghubungkan Tiongkok dan Asia Tengah ke Eropa menjadi semakin panjang. Kini membentang dari timur Laut Kaspia hingga ke negara legendaris yang menghubungkan timur dan barat, yaitu Turki. Namun, bagian terbesar yang masih hilang dari teka-teki koridor tengah masih tersembunyi di latar belakang. Sebuah proyek besar yang telah dibicarakan selama puluhan tahun, namun belum pernah mendapatkan peluang geopolitik untuk terwujud. Semua itu akan berubah secara dramatis pada tahun 2022. Pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung mengalami apa yang oleh para analis saat ini disebut sebagai eskalasi besar. Rusia yang telah mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina sejak akhir 2021 melancarkan invasi pada Februari 2022. Ledakan mengguncang beberapa kota, termasuk ibu kota Kiev. Sanksi barat yang sebelumnya sudah diberlakukan tampak tidak seberapa dibandingkan dengan sanksi yang kini dengan cepat dijatuhkan. Rusia menjadi terisolasi secara de facto dari pasar barat setelah invasi tersebut. Oleh karena itu, negara-negara di sekitarnya yang sebelumnya sudah mulai menerima gagasan diversifikasi untuk menghindari risiko ketergantungan pada Rusia, kini benar-benar merasa terdesak oleh situasi tersebut. Dan sekarang, dalam situasi geopolitik yang baru ini, sebuah ide lama yang sangat berani tiba-tiba menjadi sangat menarik. Membangun jalur kereta api bukan sekadar menghubungkan satu bagian Asia Tengah ke bagian lain, tetapi juga menghubungkan Tiongkok sendiri dengan koridor tengah yang sudah berkembang. Dan berpotensi menyelesaikan apa yang kemudian bisa menjadi alternatif baru sepenuhnya untuk jalur kereta api Trans-Siberia yang sama sekali melewati Rusia. Jalur kereta api Tiongkok, Kyrgyzstan, Uzbekistan atau disingkat jalur CKU pertama kali diusulkan sejak awal tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun karena berbagai alasan, salah satunya adalah biaya luar biasa besar yang diperlukan untuk membangun, bahkan membuat terowongan secara ekstensif, jalur melalui negara pegunungan Kyrgyzstan, momen untuk ide radikal ini tidak pernah benar-benar datang. Namun pada bulan September 2022, Tiongkok, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan semuanya menandatangani perjanjian untuk melakukan studi kelayakan terhadap proyek tersebut. Sebuah langkah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju kemungkinan bahwa proyek ini akhirnya benar-benar bisa terwujud. Kemudian pada bulan Juni 2024, sebuah KTT trilateral diadakan di Beijing, di mana perjanjian final ditandatangani untuk memulai konstruksi. Apa yang diambil oleh ketiga negara dengan jalur kereta CKU ini benar-benar sangat besar. Rutenya memiliki panjang sekitar 532,53 km. Sepanjang jalur itu akan ada setidaknya 3 terowongan yang sangat besar. Semuanya terletak di daerah pegunungan Kyrgyzstan. Terowongan Narin sepanjang 12,5 km akan melewati jalur Jemaldavan. Terowongan Kosyubu sepanjang 13,2 km akan melewati desa Kizim.
Dan terowongan Gunung Fergana sepanjang 12,2 km akan, seperti namanya, menembus inti pegunungan Fergana di Tian Shan. Tian Shan adalah pegunungan yang dramatis di Asia Tengah dan merupakan salah satu tempat paling menantang untuk mencoba membangun jalur kereta api yang bisa ditemukan dimanapun di bumi. Puncak tertinggi dari pegunungan ini adalah setinggi 7.439 meter di puncak bersalju Xinis Chokhusu. Sementara titik terendahnya berada di Depresi Turpan, lebih dari 150 meter di bawah permukaan laut. Konstruksi pada proyek ambisius ini secara resmi dimulai pada tahun 2025, dengan tanggal penyelesaian yang diperkirakan sekitar tahun 2029. Pada tahun yang sama, Tiongkok menandatangani perjanjian pinjaman selama 35 tahun untuk membiayai sekitar setengah dari proyek tersebut, yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat secara keseluruhan. Namun meskipun ini mungkin merupakan aspek yang paling dramatis dan paling baru dari perang dagang yang berkembang antara Rusia dan Tiongkok, ini jauh dari satu-satunya medan pertempuran yang terlibat. Rusia juga bersaing untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan transatlantik dan melakukan langkah-langkah besar dalam prosesnya. Rusia secara alami mencari tempat lain untuk berbisnis. Di sinilah jalur perdagangan baru dengan India muncul, dengan kedua negara berharap dapat mempercepat perdagangan bilateral. Ambil contoh, Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan. Proyek ini seperti yang lainnya yang telah kita bahas sebenarnya sudah berjalan selama beberapa waktu. Faktanya, perjanjian awal telah ditandatangani antara negara-negara peserta sejak tahun 2002. Namun sekali lagi, seperti proyek-proyek lainnya, perkembangan terbaru telah membuat pentingnya proyek ini tiba-tiba melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Rusia, proyek ini menawarkan peluang pengurangan jarak yang sangat besar antara dirinya dan India. Rute perdagangan tradisional dari Rusia ke India melewati barat, melalui Eropa Utara, turun kembali dan kemudian melintasi Laut Mediterania, lalu melalui terusan Suez dan Laut Merah sebelum menyeberangi Laut Arab untuk mencapai pantai barat India. Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan atau disingkat INSTC menawarkan jalur yang jauh lebih langsung dari Saint Petersburg melalui Azerbaijan, melintasi Iran, dan melalui bagian Laut Arab yang lebih sempit langsung ke Mumbai. Rute ini memiliki panjang sekitar 7.200 km, namun itu terasa ringan dibandingkan dengan sekitar 17.000 km yang harus ditempuh jika melewati dan mengelilingi benua Eropa pada rute tradisional. Uji coba dilakukan pada tahun 2014 untuk menguji hambatan dan hasilnya menunjukkan bahwa rute INSTC dapat mengurangi biaya pengiriman sebesar $2.500 Amerika Serikat untuk setiap 15 ton kargo. Dengan kata lain, pengurangan biaya sebesar 30%, belum lagi 40%. Itu peningkatan kecepatan yang luar biasa. Seperti setiap negara di Uni Eropa tiba-tiba menaikkan batas kecepatan jalan tol menjadi 200 km per jam. Pada tanggal 7 Juli 2022, perusahaan kereta api milik negara Rusia, RZD Logistics, mengumumkan pengiriman barang pertama ke India melalui Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan. Ini adalah tonggak penting, menandai dimulainya penggunaan komersial. Namun kenyataannya, koridor tersebut masih belum sepenuhnya selesai dibangun. Dua cabang utama khususnya masih dalam tahap konstruksi, artinya koridor ini sudah dapat digunakan, terutama di cabang timur, namun belum memiliki integrasi penuh dari ujung ke ujung. Dan kebetulan, dua cabang utama yang masih dalam tahap konstruksi itu melibatkan Iran. Salah satunya adalah segmen rel sepanjang 162 km yang menghubungkan Iran Utara dengan Azerbaijan dan Laut Kaspia, yang disebut jalur kereta api Rasht Astara. Rusia dan Iran menandatangani kontrak pelaksanaan untuk pembangunannya pada tahun 2023 dan Iran menetapkan tenggat waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya. Sambungan besar lainnya yang masih hilang adalah jalur Chabahar Zahedan yang akan menghubungkan pelabuhan Chabahar di selatan Iran dengan kota Zahedan sekitar 630 km ke utara, sehingga terhubung dengan jaringan rel Iran yang sudah ada. Ini adalah kunci bagi akses India ke koridor tersebut, namun saat ini masih dalam tahap pembangunan. Masih ada bagian-bagian lain yang sedang dikerjakan di sana-sini, serta beberapa usulan berani, termasuk Kanal Besar Persia, atau dengan nama teknisnya Iran-Rouge Trans-Iranian Canal. Ini adalah usulan yang sudah lama ada, yang hingga kini masih sebatas usulan, untuk membangun sebuah kanal dari Laut Kaspia hingga Teluk Persia, atau sebagai alternatif ke Teluk Oman. Jika ini benar-benar terwujud, kanal ini akan menjadi salah satu kanal terpanjang yang pernah dibangun, dan sejauh ini menjadi kanal laut ke laut terpanjang yang dibangun secara terus-menerus, dengan jarak sekitar 1.400 hingga 1.600 km tergantung pada rute yang dipilih.
Namun tampaknya ada kesepakatan bahwa ini masih merupakan impian yang cukup jauh untuk terwujud. Dan tentu saja ada masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama ke Iran, menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan memicu perang. Seperti yang bisa Anda duga, hal ini telah menimbulkan gangguan besar dalam perdagangan Eurasia, terutama di sepanjang INSTC. Transportasi kargo di sepanjang koridor tersebut sebagian besar telah ditangguhkan sejak perang dimulai. Beberapa perlintasan perbatasan kereta api juga telah ditutup, misalnya perbatasan Iran-Azerbaijan. Para analis memperingatkan bahwa gangguan ini dapat meningkatkan biaya logistik sebesar 20 hingga 30%, dan bahkan bisa menggandakan waktu pengiriman karena kargo terpaksa dialihkan rutenya. Selat Hormuz juga secara efektif telah ditutup sejak pertengahan Maret, yang bisa dibilang merupakan gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak global dan salah satu yang terbesar terhadap pasokan energi. Hal ini tidak berbeda dengan perang Rusia-Ukraina, memaksa Asia Tengah dan mitranya untuk mengembangkan alternatif yang menghindari Iran. Sejujurnya, tidak ada yang tahu bagaimana perang ini akan berkembang atau apa dampak akhirnya terhadap INSTC, belum lagi terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Rusia bersama dengan Kazakhstan juga sedang mempertimbangkan sebuah proyek yang relatif berani. Proyek ini juga dimulai dari Laut Kaspia, tetapi justru menggali kanal sepanjang 700 km ke barat menuju Laut Hitam. Proyek besar yang diusulkan ini dikenal sebagai Kanal Eurasia. Sebuah makalah oleh peneliti Narali Bektaganov dan Arash Belavev memperkirakan bahwa kanal ini, jika dibangun, akan menciptakan 200.000 lapangan kerja di seluruh Kazakhstan, Rusia Selatan, dan negara-negara lain di sekitar wilayah Kaspia. Proyek ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Kazakhstan saat itu, Nursultan Nazarbayev, pada tahun 2007. Pada saat itu, diperkirakan proyek ini akan memakan waktu 10 tahun untuk diselesaikan dan menelan biaya $6 miliar. Perkiraan yang mungkin juga menyebutkan bahwa dimensi kanal ini adalah 110 meter lebar dan 6,5 meter dalam. Dirancang untuk kapal dengan kapasitas angkut 10.000 ton, yang akan membawa hingga 75 juta ton kargo setiap tahunnya. Meski terdengar berani, proyek yang diusulkan ini memiliki beberapa dasar praktis. Kanal ini akan sepenuhnya melewati Rusia Selatan melalui dataran rendah geologis yang disebut Depresi Kumamanik, dan meskipun ukurannya besar, tetap menawarkan jalur alternatif yang lebih pendek dibandingkan rute pelayaran saat ini yang masih mengandalkan kanal pelayaran Volgodon yang sudah usang. Dengan panjang hanya 101 km, kanal lama itu sendiri jauh lebih pendek dibandingkan kanal Eurasia yang diusulkan. Namun, agar bisa melewatinya, kapal-kapal harus terlebih dahulu menempuh ratusan kilometer ke utara sebelum berbelok ke barat daya. Kanal Volgodon juga memiliki total 13 pintu air yang sering menjadi titik kemacetan utama di mana kapal-kapal harus antre satu sama lain. Kanal ini juga memiliki batas ukuran yang lebih ketat, yang berarti diperlukan lebih banyak perjalanan untuk jumlah kargo yang sama. Di sisi lain, kanal Eurasia jika dibangun kemungkinan akan memiliki jumlah pintu air yang jauh lebih sedikit, bahkan mungkin hanya setengahnya. Hal ini sebagian besar berkat posisi hipotetisnya yang berada di sepanjang dataran rendah alami dengan perubahan ketinggian yang minimal. Untuk alasan yang sama, kanal Eurasia bisa dibangun lurus ke arah barat, yang berarti meskipun panjangnya 7 kali lipat dari Volgodon, rute pelayaran totalnya akan sekitar 300 km lebih pendek. Alih-alih berkelok-kelok melalui rute saat ini yang panjangnya sekitar 1.000 km dan memanfaatkan Volgodon, kapal-kapal bisa langsung melintasi kanal baru sepanjang 700 km dari Laut Kaspia langsung ke Laut Hitam. Skala dari situasi yang semakin memanas ini sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Sebagian alasannya adalah karena situasi ini melibatkan begitu banyak negara dan wilayah di dunia. Di tengah beberapa perang besar yang sedang berlangsung dan iklim geopolitik yang semakin tidak pasti, sedikit video di saluran ini yang memberikan gambaran masa depan yang lebih buram, meskipun drama yang sedang terjadi ini sangat penting. Faktanya sederhana. Ketika berbicara tentang fenomena ketergantungan internasional pada jalur perdagangan Rusia, Rusia dan Tiongkok saat ini memiliki insentif yang saling bertentangan. Tiongkok fokus pada stabilitas rezim, serta memiliki kendali atas jalur keluar perdagangannya sendiri sebagai pusat manufaktur dunia. Sementara itu, Rusia sedang menghadapi hilangnya posisi geografisnya yang dulu sangat penting. Tentu saja akan berlebihan jika menyebut ini sebagai ancaman eksistensial langsung bagi Rusia, tapi tidak sejauh yang Anda bayangkan. Apa yang dimiliki kedua negara adalah keinginan untuk meminimalkan risiko daripada memaksimalkan efisiensi. Inilah sayangnya seperti apa persaingan kekuatan besar di era modern ini. Singkatnya, deglobalisasi. Terus terang, tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tapi kami berharap telah menggambarkan fakta bahwa jika Anda ingin mengetahuinya, sebaiknya Anda terus memperhatikan perang jalur perdagangan yang semakin memanas antara Rusia dan Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui jalur perdagangan lain yang sedang dibangun, silahkan tonton episode saya yang lain tentang koridor di Thailand, Irak, dan India. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk konten seperti ini di masa mendatang. Itu saja untuk sekarang, sampai jumpa di episode berikutnya di Looking 4.4.